Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Sebelumnya perkenalkan, namaku Anindita Putri Kusumawardani dengan NIM 123002117. Aku berasal dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, di sini aku akan membuat video yaitu tentang termodinamika. Ya, seperti biasa, semata-mata untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia dalam Kebidanan. Jadi, di video termodinamika kali ini, aku akan membahas 5 subtopik pembahasan. Yang pertama yaitu pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik dan dengan kaidah metabolisme. Kemudian yang ketiga, yaitu aku akan membahas suhu tubuh berdasarkan usia. Dan yang keempat, aku akan membahas suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Dan yang terakhir, aku akan membahas beberapa penyakit yang berhubungan dengan perubahan suhu tubuh manusia. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu aku akan membahas pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Mengapa dikenal sebagai pengaturan suhu dengan kaidah fisik? Itu karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di antara kemungkinan yang terjadi itu ada dua. Yang pertama, suhu badan tinggi melebihi normal, dan yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu udara yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Dan mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah 1. Vasolidasi, yaitu pembuluh darah mengembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Kemudian yang kedua adalah bulu-bulu ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas mudah dibebaskan. Karena udara adalah konduktor panas yang baik, bulu kulit diatur oleh otot-otot erektor. Kemudian yang ketiga yaitu lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melalui proses penyinaran. Dan yang keempat itu berpeluh. Air keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam tentu yang tinggi, dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke lingkungan sekitar apabila air peluh menguap. Kemudian, apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Nah, mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah 1. Vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. 2. Bulu kulit ditegakkan agar lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan. Karena udara itu adalah konduktor yang panas yang baik ya. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Kemudian yang ketiga, kurang darah pada kulit. Kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat. Kurang mengalami proses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya keringat. Saat kurang air, keringat dibebaskan oleh kelenjar peluh, maka panas tak banyak dibebaskan melalui penguapan air peluh. Kemudian sekarang melalui kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolisme itu kenapa? Karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik. Walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot, keawalan ini melibatkan peranan 3, yaitu otot rangka, kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Dan kemudian dalam keadaan sejuk, hipotalamus itu akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Nah,
Kemudian masuklah kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu suhu tubuh normal berdasarkan usia. Jadi yang pertama, suhu tubuh normal bayi. Normalnya suhu tubuh normal bayi berusia 0-2 tahun berkisar 36,6 derajat hingga 37 derajat Celcius. Akan tetapi, suhu tubuh bayi dapat meningkat terlebih saat si kecil tengah mengalami masa tumbuh gigi. Kemudian, suhu tubuh normal pada anak-anak. Suhu tubuh normal anak-anak usia 3-10 tahun berkisar 35,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Bisa dikatakan anak-anak sudah mulai mempunyai suhu tubuh yang sama dengan orang dewasa. Anak-anak dapat dikategorikan demam apabila suhu tubuh telah melebihi batas maksimal suhu normalnya. Kemudian yang ketiga yaitu suhu tubuh normal pada orang dewasa. Suhu tubuh normal pada orang dewasa berkisar antara 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Sehingga saat tubuh menunjukkan angka 30 derajat Celcius, maka bisa dikategorikan demam. Saat suhu tubuh mencapai 39,5 derajat Celcius, maka itu masuklah ke dalam kategori demam tinggi. Dan suhu 41 derajat Celcius bisa dikatakan dengan demam yang sangat tinggi. Kemudian kita masuk ke sub pembahasan yang keempat, yaitu suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Yang pertama yaitu suhu tubuh normal pada anak yang berusia 0-2 tahun. Yang pertama, suhu ketiak 34,7 sampai 37,3 derajat Celcius. Kemudian suhu mulut 35,5 sampai 37,5 Celcius. Suhu telinga 36,4 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian suhu rektum atau dubur 36,6 sampai 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu suhu tubuh normal untuk anak yang berusia 3-10 tahun. Nah, di usia ini suhu ketiak anak berkisar 35,9 sampai 36,7 derajat Celcius. Kemudian suhu mulut 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu telinga 36,1 sampai 37,8 derajat Celcius. Dan suhu pada rektumnya 36,6 sampai 38,8 derajat Celcius. Kemudian suhu tubuh normal pada pria. Nah, suhu tubuh normal pria berdasarkan oral atau mulut. Jika pengukuran suhu tubuh melalui oral atau mulut, maka suhu tubuh pria yang normal dengan rentan usia 11-65 tahun yaitu 36,4 sampai 37,6 derajat Celcius. Sedangkan untuk pria berusia di atas 65 tahun, maka suhu tubuh normalnya adalah 35,8 sampai 36,9 derajat Celcius. Kemudian suhu tubuh normal pria berdasarkan rektum. Suhu tubuh normal pria yang diukur melalui rektum atau anus berkisar antara 37 sampai 38,1 derajat Celcius untuk pria dengan rentang usia 11 sampai 65 tahun serta 36,2 sampai 37,3 derajat Celcius untuk pria yang berusia di atas 65 tahun. Selanjutnya, suhu tubuh normal pria berdasarkan ketiak. Untuk suhu tubuh pria ini, jika diukur melalui ketiak, maka suhu normal pria berusia 11 sampai 65 tahun itu adalah 35,2 sampai 36,9 derajat Celcius. Dan untuk pria yang berusia di atas 65 tahun adalah 35,6 sampai 36,3 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu tubuh normal pria berdasarkan telinga. Pengukuran suhu tubuh pria melalui telinga itu berkisar 35,9 sampai 37,6 derajat Celcius untuk pria berusia 11 sampai 65 tahun dan 35,8 sampai 37,5 derajat Celcius untuk pria berusia di atas 65 tahun. Kemudian suhu tubuh normal pada wanita. Jika diukur melalui oral atau mulut, suhu tubuh normal wanita berkisar 33,2 sampai 38,1 derajat Celcius. Kemudian jika diukur melalui rektal atau anus, suhunya berkisar 36,8 sampai 37,1 derajat Celcius.
Dan jika diukur berdasarkan telinga, suhunya berkisar 35,7 sampai 37,5 derajat Celcius. Dan masuklah kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu aku akan membahas beberapa penyakit yang berhubungan dengan perubahan suhu tubuh manusia. Yang pertama yaitu demam. Mengapa demam bisa terjadi? Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Yang kedua yaitu hipertermia. Hipertermia itu adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Yang ketiga, hipotermia. Pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin memengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia itu diklasifikasikan melalui pengukuran suhu inti. Ringan sekitar 33 derajat sampai 36 derajat, sedang 30 derajat sampai 33 derajat, berat 27 derajat sampai 30 derajat, dan sangat berat yaitu lebih dari 30 derajat. Kemudian kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Selanjutnya adalah heat stroke, yaitu lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan malfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Nah, itulah beberapa kondisi penyakit yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu tubuh. Adanya perubahan suhu tubuh memang sangat sulit untuk dicegah teman-teman, dan manusia hanya dapat melakukan peminimalan resiko dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh tadi, seperti demam, hipotermi, kelelahan, heat stroke, dan lain sebagainya. Oke, selesailah sudah video yang bisa kupaparkan untuk kalian. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga aku bisa selalu belajar untuk memperdalami ilmu termodinamika, begitu juga kalian ya. Baik, terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton dan yang tidak men-skip video ini. Terima kasih semuanya. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.